baris per baris serdadu Mang. Itu ada 2 pasang sepatu yang bunyi kluk 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 kluk. Saya diem aja. Tapi begitu datang itu bahasanya Belanda Mang Ai, bener Mang Ai. Itu pandebrug gaus gitulah, nggak ngerti lah bahasa Belanda. Itlander apa udah nggak ngerti. Kamu bilangnya jangan tuan jangan mister ya, bilangnya sinyo. Begitu saya melihat sarana saya lihat ke depan lagi udah numpuk 3 Mang Ai. Peti. Gini-ginilah. Mas John, seorang sopir truk gandeng, kembali mendapatkan petunjuk adanya lokasi harta karun goib tanpa banyak pikir. Ia langsung datang dan melakukan ritualnya. Kejadian menyeramkan kembali terulang. Penampakan barisan prajurit tanpa kepala, juga sosok hantu suami istri berwajah Belanda yang ternyata adalah pemilik harta gaib itu. Mas Jibul, sang kernet pun terlibat dalam ritual yang dijalankan oleh Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam mencekam? Senang sekali Mang Ai dan tim dapat menjumpai lagi Anda untuk mengantarkan kisah baru. Yang ini ada Mas John. Nah, kembali Mas John menjumpai kita ya. Kita masih berada di garasinya Mas John. Di perusahaannya betul. Mas John ya. Betul. Dan latar belakangnya ini masih tetap truk kol diesel. Oke, dan suasananya juga cukup mencekam ya di garasi ini. Ya memang. Namanya garasi, pasti kalau di garasi apa aja pasti suasananya seperti ini, mencekam pastilah. Ini auranya rada-rada nggak enak ya Mas John ya. Iya, ke satu. Ya itu. Banyak kejadian di sini. Ya. Nggak banyak lagi Mang Ai. Ya karyawan baru sih ya banyak yang lari lah. Kalau yang belum tahu ya. Iya, kalau yang belum tahu sih gitu. Seperti apa Mas? Ya ada yang kenek baru, supirnya udah berangkat, ada barang yang ketinggalan di garasi, terus pulang lagi ambil dongkraknya kan ketinggalan. Dia ambil kunci, jaga malam, dia masuk. Begitu mau ambil peti itu lagi didudukin sama perempuan Mang Ai. Perempuan tuh mukanya burak, hancur. Kamu yang di pohon mangga itu sih sering kali Mang Ai menampakkan diri itu sering kali. Di dekat ini ya? Iya tuh pohon, sering kali itu. Iya. Ya kan namanya garasi mobil kecelakaan apa di sana kan masuk ke situ kan ke bawah darahnya apanya kan Mang Ai. Belum bersih ya? Nah kan gitu, belum bersih. Ya kalau yang sudah tahu sih nggak berani masuk malam. Seperti aja. ini nggak? Makhluk-makhluknya seperti ini di belakang Mas John nggak? Ini di atas? Ya kayak gitulah. Ini yang unyil-unyil ini. Unyil iya, cuman kan itu mukanya serem ya. Tuh kata yang lihat itu burak hancur mukanya. Terus kalau nggak banyak orang kayak gini ngobrol sama Mang Ai, saya juga nggak berani di dalam. Orang jaga malam aja suruh masuk nggak berani kalau malam. Ya ini udah jam 1 nih. Ya, hampir jam 2 ya. Iya, kalau nggak sama kru MM saya juga nggak berani masuk sendirian. Jaga malam nggak berani masuk ke dalam. Kalau udah malam ya udah dia tidur di gerbang di depan. Di Satpam pos. itu. Iya, nggak berani masuk ngontrol, nggak berani. Oke, baik. Mas John, malam hari ini Mas John akan berkisah kembali pesugihan ya. Kembali pesugihan. Di mana kejadiannya? Daerah Pantura, Mang. Katanya ada pesugihan apa nih namanya? Itu saya juga ditawarin. Ada bule-bulenya. Iya, Belanda. Bilangnya gitu. Ngakalin harta karun Belanda. Itu saya ditawarin sama teman saya Mang itu. Nah, sobat MM, jangan skip videonya. Ini kembali Mas John akan menceritakan kisah nyatanya di tahun 2019 ya Mas. Iya, itu Covid pertama itu. Jangan skip videonya sampai akhir supaya nggak nanya-nanya nanti. Iya, tuh. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas John. Ini Mang itu tahun 2019 waktu Covid pertama itu Mang. Ada 2 orang teman saya Mang ya, saya nggak sebutkan namanya itu ya. Ceritanya ini cerita dari awal Mang ya. Cerita dari awal. Cerita itu
sore malam minggu saya nggak lagi di jalan, saya udah di rumah malam minggu. Teman saya itu datang Mang. Karena teman saya tahu saya suka dengan hal-hal yang berbau harta gitu Mang, berbau harta, berbau pesugihan lah. Teman saya itu tahu dengan dengan watak saya yang suka hal-hal dengan bau-bau pesugihan. Berburu pesugihan. Berburu pesugihan. Itu kalau nggak salah jam 4-an sore, saya lagi duduk di luar, saya temui. Dia datang ke saya, dia bilangnya gini, John, kamu berani nggak John? Kata teman saya itu. Maksudnya gimana? Ada orang nyari buat yang serah terima. Nyari yang buat serah terima tuh Mang Ai. Jadi nanti saya yang ritual, saya yang serah terima Mang Ai. Nanti hasil itu dibagi bersama gitu. Nah, orang tersebut itu nyari hari lahir Mang Ai. Yang bisa serah terima itu hari lahirnya harusnya ini. Nah, hari lahir itu cocok sama saya Mang Ai. Ya udah saya, itu hari lahir saya, kata saya gitu. Ya bener John, dia bilang gitu. Akhirnya saya ngomong, saya nih kalau ngelakuin ritual itu, ngelaksanakan ritual itu berarti kan saya ninggal kerjaan saya Mang Ai. Ninggal kerjaan saya, terus saya ninggal istri di rumah. Ya udah gini aja, mau enggak orang yang nyuruh saya tuh mau enggak saya minta 5 juta. Dia bilang teman saya, ya udah nanti saya ngomong dulu ke orang yang mau nyuruh saya. Akhirnya dia ngomong, dia ke rumahnya yang nyuruh saya, terus dia balik lagi ke saya. Dia ngomong, kalau 5 juta sih nggak sanggup. Sebab dia juga lagi pusing Mang Ai, lagi pusing, lagi ya terlilit utang atau lagi pusing banyak masalah. Jadi nggak bisa ngasih 5 juta, nggak bisa Mang Ai. Jadi maunya dia gini Mang Ai, kita berangkat bareng-bareng Mang Ai, ke sana berangkat bareng-bareng, cuman yang fasilitasi orang tersebut. Nanti yang ritual saya, karena harinya saya yang punya itu hari itu tuh Mang Ai. Terus kalau kayak gitu nggak mau, kata saya, perempuan orangnya Mang Ai. Kalau kayak gitu nggak mau Bu. Berarti kalau kayak gitu saya yang ritual, saya yang capek, hasilnya dibagi. Berarti kan kalau kayak gitu saya masuk aja sendiri, cuman saya nggak bilang kayak gitu Mang Ai. Terus si ibu pulang, nggak sanggup sih Mang Ai, suruh ngasih saya 5 juta. Ya dia kan bilang, kalau nggak berhasil ya enak kamu dong, udah dapat uang 5 juta. Enaknya gimana, kata saya yang ritual. Ya kata saya itu gitu, saya yang di situ duduk 3 malam kan tiap malam Mang Ai. Nah pas itu si ibu itu pulang, teman saya ngasih alamat, ini alamatnya di sini, kamu tanya aja pasti pada tahu gitu Mang Ai. Saya baca, ini mah lintas saya, jalur yang biasa saya lewati Mang Ai, cuman agak masuk ke dalam, itu nggak di pinggir panturanya, ya ke dalam kurang lebih kalau 20 kilo nggak ada, 15 kilo lebih lah ke dalamnya tuh naik ojek. Ya udah kamu aja John yang ritual, oke kata saya tuh, kamu bantu doang aja kata saya tuh. Nah itu masalah dengan si ibu itu yang nggak mampu bayar saya, udah kan berarti udah selesai Mang Ai, udah nggak ada urusannya karena dia udah nggak sanggup Mang Ai, si dia nggak sanggup. Akhirnya saya berangkat, saya diceritakan lagi sama si Jibul Mang Ai, sama si Jibul saya ceritakan lagi, Bul doain ya Bul, kata saya. Ini sih bukan pesugihan Bul. Ini sih jadi hari lahir itu pemegang kunci Mang Ai. Selain hari lahir saya nggak ada yang bisa. Itu ada imbasnya Bul. Wah kalau kayak gitu enak ya. Kan nggak ada imbas, nggak ada efek. Bilangnya gitu. Saya tuh udah berbunga hati Mang Ai. Senang hati saya tuh sama si Jibul tuh. Nah waktu itu tuh kalau nggak salah sih itu saya tuh muat-muat gula Mang Ai.
di Jati 7. Muat gula di Jati 7. Di sana barangnya kemasannya tuh Mang Ai. Belum full. Kan kalau di pabrik gula kan dadak ngejahit Mang Ai. Gredag nimbang, dadak ngisi tuh. Stoknya nggak ada. Jadi mobil nggak kemuat Mang Ai. Mobil nggak kemuat, saya nginep di pabrik gula Jati 7. Kan pabrik gula Jati 7 itu di tengah-tengah, jauh sana jauh sini, di tengah-tengah lah, jauh itu dari jalan Sumber aja, dari jalan depan kan namanya Sumber ya, daerah Sumber. Dari jalan itu Sumber Jaya itu ke lokasi pabrik itu ada bangsa 4 kilo sih. Jauh itu dari 7. Akhirnya saya nginep di situ Mang Ai. Nginep di situ. Terus pagi saya muat Mang Ai, antrian pertama saya masuk. Jam 11 siang itu udah beres semua Mang Ai. Muat udah beres, terus makan udah beres, surat jalan udah beres, tinggal nunggu berangkat aja. Bul mandi Bul, Bul mandi, terus saya mandi, udah salin, udah beres lah semua. Akhirnya sore itu saya berangkat Mang Ai. Dari pabrik gula Jati 7 saya berangkat Berangkat di Timbangan Jatisari macet. Pas truk keluar semua sih Mang Ai. Tadi kan macet beruntun gitu. Macet ngerayap. Udah nyampe Timbangan Balonggando, Jatisari udah bayar, lolos. Sampai sana jam 8, jam 9. Di sana ada mobil Cirebon juga sih. Ada mobil Cirebon juga lagi antrian pertama, kenaiknya lagi bukain terpal. Saya antrian kedua. Jibul, jangan buka terpal dulu, kata saya, makan dulu. Jibul makan, habis makan. Jibul buka terpal Mang Ai. Si Jibul buka terpal, beres-beres. Mobil pertama, antrian pertama udah keluar, saya masuk. Bul, parkirnya jangan mundur, kata saya tuh. Nggak bisa kalau parkir mundur kan jalannya terlalu sempit ya. Jadi parkirnya pakai cucuk tuh Mang Ai, pakai cucuk gitu. Pakai kepala, enggak mundur enggak, pakai kepala dicucuk gitu. Mobil yang pertama juga parkirnya dicucuk. Parkir dicucuk. Terus udah pas ke depan gudang, mobil bongkar-bongkar, beres-beres bongkar. Kan nyala macet, tahu sendiri Bogor mah. Di pasar Citerepnya kan udah bila itu macet. Bul, kan kata bos ke Cibinong aja, suruh bawa semen, bongkaran daerah Sukra, Indramayu, kata saya tuh Mang Ai. Waduh ya kebenerannya aja, kalau ke Sukra sih kata Jibul deket, bongkarnya di daerah Sukra, iya kata saya tuh gitu. Begitu berangkat semen, muatnya 2 hari 2 malam Mang Ai. Muat semen tuh, helernya tuh macet, kalau macet memang semen lama Mang Ai. Lama bisa 3 hari, kalau macet helernya tuh. Helernya macet Cibinong. Itu udah 2 hari 2 malam baru bisa muat. Bisa mulai itu uang habis Mang Ai. Uang tuh buat makan habis, itu di situ 2 hari 2 malam di pabrik semen. Akhirnya minjem sama temen. Saya tuh pinjam lah buat beli solar aja. Kan saya bongkarnya deket di Sukra kata saya tuh. Teman saya tuh yang 2 orang itu saya pinjemin cuma buat beli solar aja. Bisa pakai beli solar langsung berangkat. Kalau semen kan tipis uangnya Mang Ai. Kasnya kecil. Langsung berangkat nyampe ke Sukra. Itu bongkar, habis bongkar dibela lagi sama majikan. Kamu kesuruh kecil yang sih di Cirebon di sini kosong, lagi sepi muatan, mending ke sana ke pabrik keramik Cilengsi, KIA saya tuh. Saya ke KIA. Nah, setelah ke KIA saya lihat surat jalannya tuh Mang Ai, bongkarannya ke daerah itu Mang Ai. Bul, kebeneran Bul, kata saya bongkarannya daerah itu Bul. Daerah yang saya mau ritual itu Mang Ai. Berangkat muat, saya langsung berangkat, udah nyampe wilayah Indramayu, saya bongkar. Setelah bongkar, Bul, sekarang gini Bul, mobilnya dikerjain aja Bul, kata saya tuh. Kerjain gimana, kecus aja, selang solarnya kata saya tuh. Selang solarnya kecus, cos. Pas itu saya ngebel ke bos.
Masa kamu mobil berbet aja masuk angin gak bisa betulin, bilangnya gitu. Bos, bukannya gak bisa betulin, saya udah cek, udah pompa, filter, udah lancar, berbet lagi lancar. Nah, kalau berbetnya dari noksel kan saya gak berani buka. Ini urusannya bukan supir, kalau noksel urusannya kan muntir. Oh iya, akhirnya nanti saya kirim muntir ke sana. Nah, kalau akhirnya bos bilang kayak gitu, saya tuh ada kesempatan Mang Ai. Saya ada kesempatan. Ada kesempatan itu. Bul, kata saya tuh, yang tadi kamu kecus, diikat aja pakai karet, kata saya tuh. Jadi yang tadi dikecus diikat pakai karet Mang Ai. Dibebet sama si Jibul pakai karet. Parkir Bul di pom bensin yang aman, kata saya tuh. Parkir di pom bensin yang aman. Bul, kamu doain saya. Saya mau ke sana mau ke tempat sendirian Mang Ai. Kamu nungguin di sini sambil nungguin muntir. Itu si Jibul nggak mau Mang Ai. Saya nggak mau, saya mau ikut, bilangnya kayak gitu. Sekali-kali katanya kayak gitu. Saya ikut, masa setiap ritual ditinggal terus saya. Saya suruh nungguin mobil terus setiap ritual. Sekarang katanya bukan ritual nyimpang pesugihan. Ini kan harta karun. Sekali-kali saya mau ikut. Kamu kalau ikut gimana Bul? Nanti yang nungguin muntir. Oh, terserah lah, pokoknya saya mau ikut. Itu si Jibul bilang gitu. Ya udah Bul, kalau kamu mau ikut, nanti HP saya yang dimatiin, HP kamu yang on, kata saya tuh Mang Ai. Ya siap. Bul, cari ojek Bul, kata saya tuh. Itu masih siang lah saya tuh. Habis bongkar keramik itu. Saya cari ojek. Nah, ada ojek Mang, alamat ini berapa, kata saya tuh. 100 tuh muat tak orang dua, kata saya tuh. Ya satu-satu Pak, dia bilangnya gitu. Kalau orang dua sih nggak kuat, motornya keberatan, bilangnya gitu. Akhirnya satu-satu, ya udah. Kalau satu-satu jangan 100 Mang. 1175-an ya, jadi 150. Oke, itu mau Mang Ai, naik ojek ke sana. Itu alamatnya jelas Mang Ai. Alamat desanya, alamat apanya itu teman saya itu ngasih jelas. Terus nama kuncinya itu jelas. Pas datang ke tempat itu, ke desa itu, saya tuh nanya, kalau bapak ini di mana rumahnya? Tuh di situ aja bapak itu. Udah nggak jauh, deket. Saya ke situ Mang Ai, ke rumah bapak itu. Assalamualaikum Pak, gini. Iya. Terus saya bilang gini, ada weragatnya enggak Pak? Ada syaratnya enggak? Ada deh aja. Cuman itu sih terserah ya. Mau dibeliin ya nggak apa-apa. Mau saya yang beli ya nggak apa-apa, kata si bapak itu. Kira-kira kalau bapak aja yang belanja habisnya berapa, kata saya tuh. 300 juga masih lebih, bilangnya gitu. 300-an lah gitu. Tak kasih uangnya Mak Ai, saya tuh. Itu maghrib. Tak kasih uangnya. Si bapak itu manggil apa sih cucunya apa anaknya itu. Manggil, ya laki-laki keluar Mang Ai. Tolong belikan ini buat nanti syarat nanti malam saya langsung masuk Mang Ai. Langsung masuk, enggak harus besok tuh enggak. Tolong beliin ini buat si bapak nanti malam langsung ritual. Nah tuh. Si cucunya itu pergi naik motor. Ya adalah masa sejam sih. Terus dia tuh datang ngasih uang kembalian Mang Ai. Ini kembaliannya Om ya 60.000. Kata saya udah nggak apa-apa buat beli bensin aja. Ya udah Om, ya makasih, bilangnya gitu. Terus si bapak kunci itu ngeracik Mang Ai. Ngeracik bunga apa, diracik semua. Setelah selesai ngeracik, tunggu ya nanti aja ya. Masuk ke sana jam 11-an. Dari rumah jam 10, jalan kaki ke sawah Mang Ai. Saya tuh. Jalan kaki ke sawah, apa jauh nggak Pak? Enggak, deket ya. Jalan kaki ke sawah. Setelah jalan kaki ke sawah itu jadi di tengah-tengah sawah tuh ada gundukan tuh Mang Ai. Gundukan tanah, cuman dikelilingi
pohon-pohon besar sih ya, memang pohon-pohon dikelilingi pohon-pohon besar. Cuman tanahnya agak menggunduk gitu tuh Mang Ai. Apa Mas nanti sampean duduk di sini, bilangnya gitu. Sampean hadepin aja ya. Itu nggak ada penerangan Mang Ai. Itu nyalain apa namanya kemenyan juga cuman sekali. Nggak ada ngerokok nggak boleh. Ya rokok sih ada di situ, rokok lisyong tuh. Rokok buat ujub-ujub cuma ya, rokok lisyong serutu. Itu begitu datang di Bruk, si kakek itu ngerekes Mang Ai. Bleb, bul, menyan tuh ya, bakar menyan. Ngerekes, udah tungguin ya, udah sampai, bilangnya gitu si bapak itu. Bengong aja udah sampai, udah diam aja. Nah, si Jibul tuh orangnya kayak tahu Mang Ai, kayak taunya gini Mang Ai. Jadi setiap orang yang ritual di situ pasti itu ada yang ngejagain Mang Ai. Ada yang nemenin. Tapi jaraknya sekitar 100 meter atau 150 meter Mang Ai. Misalkan saya di gundukan itu jarak 100 meter si Jibul di sini. Gitu. Yang dikhawatirkan sama si bapak itu Mang Ai. Itu kan tanah lapang persawahan. Jadi kan kalau persawahan tuh ada yang nyari apa namanya kodok tuh Mang Ai. Ada yang nyari kodok apa. Takutnya si bapak itu kalau nggak tahu kan masuk ke situ Mang Ai. Kepergok kan gagal. Nah kalau saya nggak bawa si Jibul itu saya harus ngebayar orang daerah sekitar Mang Ai. Orang daerah situ. Kata si Pak Kuncinya gini. Mas kok tahu sih kesininya duaan. Biasanya kalau orang nggak tahu kesini sendirian itu pasti nyuruh orang sini buat ngejagain. Ya bayarannya sih nggak ditarget lah, terserah si masnya aja ngasihnya berapa. Mau 50, mau 70. Cuman dia nemenin sampai pagi. Tapi ya gitu nemeninnya jarak 100 meter tuh Mang Ai. Jadi si Jibul tuh buat jaga Mang Ai. Buat ngejagain saya. Udah kebeneran ya kata bapaknya, jadi nggak usah ngebayar anak sini. Tuh, biasanya ngebayar anak situ. Akhirnya saya ritual Mang Ai. Si bapak itu habis nyulit menyan, wal. Udah nyampe, tinggal tunggu aja. Saya nunggu sampai pagi Mang Ai. Nyamuk itu yang namanya nyamuk, aduh geplak deh. Yang namanya nyamuk itu, jadi makanannya nyamuk lah saya. Ya pagi, sampai pagi. Pagi nggak ada yang datang Mang Ai. Nggak ada yang datang sama sekali. Akhirnya kan saya pulang. Pulang lagi ke Pak Kunci. Pak Kunci nggak datang kata saya. Ya udah sabar aja. Nah, masih punya waktu 2 hari lagi. Ya udah. Tapi saya ganti itu nggak Pak Kunci? Nggak. Memang ada yang diganti, cuman nggak harus semua kata Pak Kunci itu. Akhirnya berapa lagi Pak Kunci? Paling 100. Kayak kasih 100 lagi. Itu cuman ngeganti yang sedikit-sedikit aja tuh Mang Ai. Jadi sarananya tuh diganti sedikit, yang udah layu-layu diganti. Dikasih makan, dikasih apa, saya sama si Jibul itu. Ini malam saya ritual lagi, mulai lagi, diantar lagi. Kata si Jibul sekarang mau bawa termos biar enak ngopinya. Terserah kata saya tuh ya. Terserah kamu. Yang penting kamu tolong jangan tidur, kata saya tuh Mang Ai ya. Kalau kamu tidur, saya gimana nanti kalau ada orang kepergok, kan bisa gagal kata saya tuh. Siap, ya, makanya saya bawa termos. Gitu. Akhirnya malam kedua itu Mang Ai. Langsung berangkat, langsung Pak Kunci biasa nyiapin sarana. Dia ngelilingin itu, cuman tanah gundukan, bukan tanah gundukan itu mungkin dulunya bekas bangunan Mang Ai. Mungkin dulunya bekas bangunan Belanda itulah. Bekas bangunan Belanda. Banyak yang ritual di situ Mang Ai. Bukan saya sendiri, banyak, sebelum saya juga banyak yang ritual di situ. Nyari harta karun ya itu. Ngakalin yang di situ tuh ngakalin tuh. Ya begitu si Pak Kunci keliling. Udah tunggu aja. Kata Pak Kunci kemarin juga sebenarnya sih datang kata Pak Kunci tuh. Cuman nggak tahu bisanya nggak datang, ada kendala apa, yang kurang apa.
Ya saya nggak ngerti Pak Kunci, itu yang ngerti Pak Kunci, kata saya tuh gitu. Nah akhirnya tuh saya diem aja Mang. Saya tuh nggak usik, nyamuk gede-gede kata saya tuh. Duh. Mana nggak nongol-nongol saya Mang. Itu sebelum nongol itu sekitar jam 2-an Mang, itu jam 2-an lah. Jam 2 malam itu bunyi sepatu tuh Mang. Kruk, 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 kruk. Kayak baris berbaris tuh Mang. Tuh. Saya yang bikin aneh gini Mang. Ini kan sawah Mang. Ya, sawah. Sawah sepatu kan gak mungkin bunyi Mang. Yang bikin aneh saya kan gitu. Yang bikin aneh. Itu bunyi kayak baris berbaris. Brug, 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 brug. Saya berhasil nih Mang. Berhasil nih saya. Soalnya di situ kan nggak ada wadah lah Mang. Itu kan harta karun Mang. Siapa yang bisa dia yang ngambil kan gitu. Nah setelah itu suara itu hilang Mang. Baunya wangi sekali Mang. Nah itu apa gimana. Saya itu tahu Mang. Tempat itu tuh kan gundukan. Terus ada bekas bangunan hancur Mang. Nah itu saya tuh ngerasa itu jadi gedung lagi Mang. Jadi gedung lagi lah. Ada kamarnya, ada pintunya, ada luk-lukan semua, Spanyolan semua itunya tuh. Bangunannya tuh mewah lah. Cuman bangunan zaman dulu Mang. Bangunan zaman Kompon zaman Belanda. Saya itu apa salah apa enggak lah mungkin ini itunya lah mungkin. Saya langsung nebak, oh berarti ini tuh dulunya tempat kediaman dia lah, rumah Belanda gitu Mang dulunya. Tuh. Makanya kan di situ nggak ada yang berani, yang lain di sawah itu kan nggak dihancurin Mang. Itu di tengah sawah loh Mang, bukan di hutan, bukan sawah. Nah, begitu saya habis suara baris berbaris serdadu Mang. Itu ada 2 pasang sepatu yang bunyi kluk 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 kluk. Saya diem aja. Tapi begitu datang itu bahasanya Belanda Mang. Bener Mang. Itu pandebrug gaus gitulah, nggak ngerti lah bahasa Belanda. Itlander apa udah nggak ngerti. Nah kata Pak Kunci, kamu kalau ketemu ngomongnya jangan tuan, jangan mister. Itu pasangan perempuan laki. Iya, perempuan laki. Pasangan kamu bilangnya jangan tuan, jangan mister ya, bilangnya sinyo. Ke yang laki-lakinya. Bilangnya sinyo. Nah, ke yang perempuannya bilangnya noneh. Noneh, bukan noneh. Saya langsung ingat Mang. Itu dia ngomong bahasa-bahasa Pandebrug, Itlander apa nggak ngerti lah. Saya itu ngomong bahasa Belanda itu Mang. Tapi yang perempuan kakinya palsu Mang. Satu, bukan kaki asli, kaki palsu aja, kaki palsu. Itu pakai gaun. Dia nongolnya dari mana saya nggak tahu. Cuman yang serem itu mukanya yang perempuan. Yang serem mukanya perempuan. Pucat serem, bengis lah. Kalau yang laki-lakinya sih nggak serem, nggak serem. Itu yang serem yang perempuannya. Itu yang perempuannya gini-gini kunci Mang. Ngiming-ngiming kunci tuh. Saya pikir gini, kok cuma ngiming-ngiming kunci ya gitu ya Mang. Setelah saya melihat ke sarana saya Mang. Tadi kan saya fokus, terus saya melihat ke sarana saya. Begitu saya melihat sarana saya lihat ke depan lagi udah numpuk 3 Mang. Petinya itu udah numpuk 3. Gini-gini lah. Tingginya segini, udah numpuk 3. Saya pikir gini, kalau seandainya dikasih sama saya bawanya gimana? Mikirnya gitu Mang. Yang penting dia ngasih aja dulu sama saya.
Nah itu masih ngiming sambil dia suami istri tuh Mang itu pasangan si None sama Sinyo itu Mang itu ngobrol lama sekali sambil tangannya nuding saya Mang sambil nunjuk saya tuh tangannya tuh, maksudnya apa saya tuh nggak ngerti ya, sambil nunjuk saya tuh. Terus saya diam aja. Udah bahasanya kan bahasa Belanda dianya Mang Akhirnya si kunci diambil sama yang suami, sama yang lakinya, sama sinyonya. Tangan saya dipegang Mang Tangan saya dipegang, diangkat sama dia. Dia tuh mau naruh kunci ke sini Mang Mau naruh kunci ke saya. Sama yang perempuan ditarik lagi. Nah, itu saya lah, ini kok hampir pagi saya tuh Mang perasaan tuh hampir pagi. Wah dikasih kata saya tuh ya. Akhirnya saya dikasih Mang Pluk. Saya tuh dikasih di sini. Si kunci itu berhasil Mang saya itu. Dia belum pergi Mang Si None sama si Sinyo itu belum pergi, masih ngeliatin saya. Di luar si Jibul minta tolong, lari si Jibul. Saya lari lagi Mang gedak si Jibul lari sampai keluar batas lah, sampai bukan larinya bukan ke sawah, ke kebun orang sampai Mang ke kebun. Saya tuh ada tapaknya tuh Mang Saya udah nggak ngurusin itu Mang udah nggak ngurusin harta itu, nggak ngurusin. Saya ngurusin si Jibul. Nyelusurin. Lah, kok parit saya tuh Mang saluran air tuh Mang saluran air. Tolong gitu. Nah si Jibul kata saya tuh, ada tangannya tuh Mang tolong. Saya tarik dia nyikap saya Mang nyikap saya. Bul, selamat dah Bul kata saya. Ya alhamdulillah selamat. Saya udah gak ngurusin itu Mang udah gak ngurusin sama sekali saya sama Bul. Saya lihat lagi Bul kata saya tuh. Begitu saya lihat bangunan juga udah gak ada. Nah si Jibul kan udah keluar jalur Mang itu ngurusuk ke rumah warga Mang Jadi daerah situ masih masih pedalaman lah masuknya, pedalaman. Itu di sana timbanya pakai senggot tuh Mang Ada pas itu sumurnya pakai senggot. Bul mandi dulu kata saya itu ya. Saya tahu daerah mana itu Mang Itu yang penting selamat aja lah. Di kret krot. Tuh ada orang keluar Mang Ada orang keluar, malingnya. Bukan Bu kata saya tuh. Bukan maling, saya numpang mandi. Pas ibu tuh keluar, itu apa? Orang apa bukan? Bilangnya gitu. Kok hitam semua lutung dah orang? Bukan Bu, ini orang Bu kata saya tuh. Bilang gitu. Kamu sih blopotan habis ngobor kodok. Saya bilang gitu Mang Habis ngobor kodok saya terprosok. Ini endut semua Bu, tolong sih Bu, saya minta air buat mandi. Kirain lutung ya kata ibu itu. Si Jibul dimandiin sama saya tuh. Setelah selesai mandi, saya masuk ke rumahnya si ibu, disuruh masuk, dikasih sarung. Setelah dikasih sarung, ditanya sama ibu, kamu aslinya orang mana? Saya aslinya orang Cirebon. Oh kamu orang Cirebon, ngobor kodok kesini sih maksudnya apa? Terus terang aja Bu, kata saya tuh ya. Saya habis menjalanin ritual itu Bu, harta karun. Itu yang di tengah sawah itu kata saya tuh. Kata ibu itu memang banyak. Itu satu minggu tuh bisa 2 orang Mang Bisa 2 orang nih. Ya setelah kamu nih Dek nanti ada lagi yang datang. Ini infonya cepet ya memang. Nah iya Bu, waktu saya masuk itu pertama saya gak didatengin. Terus saya masuk kedua, malam yang kedua itu saya didatengin Bu. None Belanda sama Sinyo. Kata saya tuh. Terus kamu dikasih apa?
Saya dikasih kunci, di depannya ada kotak harta. Kata saya kotak, bukan saya nggak ngomong harta sama ibu itu, kotak tiga tumpuk. Kuncinya sudah kamu pegang, sudah saya pegang. Nah, jarang loh kata ibu itu yang bisa megang kunci, jarang. Biasanya di situ baru datang sinyo langsung pergi, orang tuh langsung lari lah gitu mah. Baru datang sinyo langsung lari. Iya bu kata saya tuh, itu yang laki-laki sinyo itu tampan bu, tampan. Cuman yang none itu yang jelek bu. Mukanya wajahnya menyeramkan. Walaupun gak hancur tapi menyeramkan, bengis. Bengis. Terus kakinya kata saya tuh kaki palsu satu bu. Kaki kayu satunya tuh, bukan kaki asli. Saya bilang gitu sama si ibu. Oh ya bener. Berarti kamu sebenarnya sih berhasil. Nah yang ibu mau tanyakan, yang emak bilangnya, emak bukan ibu, yang emak mau tanyain gini, kenapa kamu bisa lari-lari ini sampai kayak lutung blopotan endut, gimana ceritanya? Ya ceritanya gitu bu, begitu saya nerima kunci dia tolong gitu. Begitu saya kejar dia sudah nggak ada. Saya selusurin sampai keluar dari sawah, sampai keluar dari jalur itu, sawah itu, masuk ke kebun-kebun. Saya juga sampai ari rambit apa pada nempel Terus saya ketemu kalenan itu nggak ada airnya, cuma endut. Nggak taunya ini teman saya, kenek saya si Jibul masuk ke situ, masuk ke parit itu. Tolong saya angkat. Nah sekarang saya mau tahu Bul, ibu juga mau tahu, berhubung ini sih udah bukan rahasia ya bu. Iya kata ibu itu. Si bapaknya ada situ, si abahnya. Saya mau tahu kenapa kamu tolong sampai lari terbirit-birit. Jadi si Jibul tuh yang serdadu satu kayak bunyi sepatu ya, itu satu batalion itu nggak ada kepalanya semua kepalanya nggak ada semua itu. Jibul lihat itu. Si Jibul itu. Jadi si Jibul langsung ngedrop, kaget, stres berarti dia itu. Kalap langsung lari. Itu godanya di situ Kejebur ya. Kejebur akhirnya tuh si Jibul. Oh berarti si Mas ini kata Ma itu ngelihat rombongan serdadu tanpa kepala Itu bawa pegang senjata. Pegang bedil lah. Pegang bedil. Si Jibul cerita itu jelas Jibul. Si Jibul itu cerita. Trok jalan tapi kepalanya nggak ada Yang bikin Jibul lari terbirit-birit itu. Tuh. Akhirnya saya diremenin sama emak sampai pagi. Saya diantar lagi ke emak. Emak tolong emak, saya anterin sih di rumahnya Bapak Bapak Kunce itulah, Bapak Kuncen. Ya saya diantar sama anaknya si emak itu, saya diantar ke rumahnya Bapak Kunce. Bapak Kunce ngomong gini, ya kena di situ salahnya gimana Pak Kunce? Dulu saya waktu pertama dibenerin, sekarang saya disalahin sih gimana, kata saya itu sudah nongol semua, kata saya tuh sudah tinggal jadi aja, kunci udah di tangan, kata saya. Ya salahnya kamu yang jaga bukan orang sini, bilangnya gitu Loh kenapa waktu pertama Pak Kunci nggak ngomong? Kata saya kan gitu. Kalau Pak Kunci ngomong kan mungkin itu udah diangkut sama saya Pak Kunci. Iya aja memang saya nggak ngomong. Dikira saya tuh di situ ngerti. Sampai bawa teman sendiri, bilangnya kan gitu. Jadi ya terakhir obrolan-obrolan itu kata Pak Kunci, mau diterusin nggak? Udahlah Pak Kunci, saya udah capek, kata saya tuh. Walaupun di sini nggak ngasih istilahnya target lah nggak menarget. Nah saya capek, kata saya tuh. Lebih baik saya mundur aja, saya bilang gitu sama Pak Kuncinya itu. Akhirnya Pak Kunci ya udah kalau itu nyuruh cucunya ngantar saya balik lagi ke Pantura Saya balik lagi ke Pantura itu mobil lagi diberesin. Soalnya saya titip kunci sih sama tukang pom bensin tuh, tukang ngecor tuh Ini saya titip kunci, nanti kalau ada montir minta kunci tolong aja Johnnya lagi ke saudaranya gitu. Sini kuncinya tuh.
Akhirnya saya ke situ, mobil udah beres, ada montir, pulang saya makanya udah gagal lagi itu makanya. Tuh harta karun Belanda tuh itu. Masih inget daerahnya? Masih. Cuman, Masih sampai sekarang orang ke sana? ya masih makanya, sampai sekarang masih orang ke sana. Rame ya? Ya cuman saya nggak mau nyebutin alamatnya lah. Nanti salah lagi ya? Nanti salah lagi. Itu aja, itu dari teman saya, teman sehari-hari lah gitu, teman satu kampung lah. Itu bukan dari orang yang di jalan-jalan, bukan. Karena itu tempatnya rame, orang-orang sudah tahu, berarti sudah ada yang pernah berhasil ya? Nah begini Mai, kalau orang-orang tahu memang banyak yang tahu, banyak yang tergiur lari ke situ Mai. Cuman si emak bilang, si emak itu ngomongnya nggak ada yang berhasil tuh Mai. Cuma mungkin Mai ya, sekedar hanya seperti saya dilihatkan itu Mai. Dilihatkan akhirnya gangguan apa akhirnya gagal. Ada aja gangguan? Ada aja, si emak itu bilang kayak gitu. Memang banyak yang ke situ Mai. Orang kata si emak aja, saya kan obrolannya menggali bukan dari Pak Kunci aja Mai. Saya menggali dari emak. Emak juga saya gali karena warga sekitar lingkungan situ. Si emak juga saya gali. Itu cuman masalahnya masalah hari aja Mai. Hari kelahiran. Harus klop ya? Klop. Itu ya mungkin seperti saya ditimbulkan ya dikasih lihat lah gitu. Jadi kan saya bisa akhirnya gangguannya ada aja gangguannya, terus akhirnya kan gagal Mang Ai. Nah, saya pulang, saya menceritakan sama orang, mungkin orang tergiur Mang Ai, Tertarik ya? tertarik lari ke situ lagi. Memang nggak ada imbas apa-apa itu, nggak ada imbas apa. Belum pernah dengar ada yang berhasil? Tapi ya itu kata si Mak tuh nggak ada yang berhasil di situ tuh. Memang setiap itulah nggak ada kosongnya Mang Ai. Kalau menurut si Kuncen ada yang berhasil? Kuncen nggak menceritakan seperti itu Mang Ai. Nggak ada yang cerita berhasil atau nggak cerita seperti itu. Nah terus tadi kan begitu pegang kunci, Jibul teriak. Jibul teriak. Terus kemana kuncinya? Kunci itu hilang Mang Ai. Langsung nyenyap? Lenyap, itu juga ngebayang hilang, langsung saya pergi. Ngejar si Jibul, nggak saya urusin itu. Tahu hilangnya, tahu jatuh, tahu hilangnya kemana. Si kunci itu tuh Mang Ai. Saya kan ngurusin kalap Mang Ai, bahasanya kalap. Langsung ngejar si Jibul saya tuh. Ini bukan akal-akalan si Kuncen ya? Bukan. Cari duit mungkin? Bukan, kalau cari duit dia nggak narget Mang Ai. Nggak ada bayaran? Nggak ada bayaran, saya kasih uang 300.000, kembaliannya 60.000 sama cucunya dikasihkan sama saya. Itu bukan akal-akalan Kuncen. Ya mungkin Kuncen ada bagian, mungkin ini sih mungkin kalau dapat karena ini kan bukan istilahnya bukan nyimpang ya, bukan pesugihan, ini mah hanya sekedar ngakalin harta karun tersebut yang ada di situ. Itu mungkin kalau berhasil diangkat mungkin Kuncen pasti juga adalah bagiannya gitu kan. Siapa tahu orangnya tepat ya? Kan itu. Cuman berita dari si emak nggak pernah ada yang berhasil di situ. Malah banyak yang peristiwa seperti si Jibul itu banyak. Tapi yang paling parah itu si Jibul. Jadi lutung ya? Jadi lutung sampai nyebur ke got tuh gitu. Nyebur ke hitam sampai hitam semua. Banyak yang tersesat ke rumah si emak tuh banyak. Soalnya rumahnya paling ujung si emak. Rumah si emak itu. Iya. Jadi Jibul kasihan juga ya? Iya. Jadi korban. Tuh nggak ada kepalanya semua Mang Ai. Bisanya kalap tuh si Jibul. Jadi yang diganggu justru Jibul, bukan Mas John ya? Bukan saya yang mungkin diganggu. Kalau yang lain si pelaku ya? Si pelaku karena yang jaga orang situ gitu. Jadi kalau saya yang jaga si Jibul, dari si Jibul yang diganggu gitu. Kalau pelaku lain kan mungkin yang diganggu itu yang pelaku, yang di luar orang situ mungkin nggak diganggu Mang Ai. Gitu. Jadi yang kalap yang di dalam. Iya. Lagi-lagi gagal ya, hampir. Hampir. Selalu nyaris Mas John ini. Iya, selalu nyaris Mang Ai. Cuman mungkin ya takdirnya bukan ke situ sih Mang Ai. Tapi terus berburu ya? Terus berburu itu terakhir 2 tahun kesini lah. Baru berhenti total berhenti saya Mang Ai. Udah nggak kehitung saya masalah pesugihan Mang Ai. Berarti masih banyak lagi nih? Banyak, udah nggak kehitung saya mau dari uang bibit mau apa.
Luar biasa ya. Malah uang bibit saya beli nggak istilahnya nggak matengan lah kan. Mae pasti mendengar lah para malam-malam mencekam juga pasti mendengar pecahan 100.000 harganya sekian juta, pecahan sekian puluh harganya sekian juta. Kalau saya nggak ritual sendiri Mae. Itu kisah itu saya ritual sendiri. Selalu sendiri ya. Selalu sendiri, saya selalu ritual sendiri. Nggak instan tuh Mae, nggak beli enggak. Iya. Itu. Oke. Nah, sobat malam mencekam, satu kisah lagi dari Mas John yang ini bukan pesugihan, cari harta karun. Iya. Tuh. Dari Belanda. Yang tertarik, saya juga nggak bisa nyarankan. Mas John juga nggak bisa nyarankan. Iya nggak bisa nyarankan. Nanti salah ya. Betul. Jadi ambil hikmahnya dari kisah ini bahwa hal instan itu iya nggak bener lah, nggak baik lah. Jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Baik, silakan komentar di bawah untuk mendengarkan kisah Mas John yang lainnya. Makasih Mas John. Ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirnya Mang Ei dari garasinya kantor Mas John undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.